Kembali lagi di channel YouTube Budi Wijaya Guru, channel media informasi dan edukasi. Kabar resmi Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang ingin kuliah PPG dalam jabatan ya. Di resmi dari PPG, situs ppg.kemdikbud.go.id, di sini jelaskan informasi dan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Ini sepertinya mendadak Bapak Ibu ya, dan kita pikir ternyata PPG tahun 2022 ini untuk kategori 2 saja selesai seperti itu ya. Ternyata di akhir tahun ini ada kuliah PPG lagi ya, dibuka kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Kita lihat di sini ya. Nah, berdasarkan edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, ini baru sekali Bapak Ibu ya, 21 Oktober 2022, dan diunggahnya di situs PPG itu tadi siang, perihal informasi dan konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Nah, di sini ya. Jadi bagi guru yang mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 wajib ya melakukan konfirmasi kesediaan penempatan PPG dalam jabatan secara online melalui laman ppg.kemdikbud.go.id pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022. Nah, kenapa ini bisa dibuka? Nah, karena hal ini untuk memenuhi ketersediaan kuota tahun 2022. Seperti itu ya. Nah, konfirmasi kesediaan berlaku juga bagi peserta cadangan. Jadi bagi Bapak Ibu yang di SIM PKB-nya, status PPG-nya itu mahasiswa masih cadangan, ini juga wajib untuk konfirmasi juga untuk menggantikan peserta yang tidak melakukan konfirmasi atau tidak bersedia. Ya. Ya, kemudian bagi guru yang belum mendapatkan penempatan, maka dapat memantau penempatan pada pelaksanaan berikutnya. Jadi, kuliah PPG dalam jabatan tahun 2022 ini dibuka lagi karena kuotanya masih ada. Mungkin ada yang kemarin tidak melakukan konfirmasi seperti itu ya. Dan ini dibuka lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu sudah lulus tes seleksi akademik, statusnya mungkin masih cadangan atau statusnya di SIM PKB itu tidak ada. Nah, saatnya ini terus aja konfirmasi aja untuk bersedia seperti itu ya. Jadi makin cepat kan lebih baik, semoga cepat dipanggil. Kemudian poin 5, adapun hasil konfirmasi kesediaan berupa penetapan mahasiswa PPG dan jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 akan disampaikan pada tanggal 29 Oktober 2022 melalui laman ppg.kemdikbud.go.id. Nah, jadi ini 29 Oktober ini penempatannya. Nanti Bapak Ibu setelah konfirmasi kesediaan, jika memang dipanggil, langsung ada penempatan seperti itu ya. Di kampus mana, di LPTK mana, seperti itu. Kita lihat ini PPG-nya apakah daring atau luring. Tonton video sampai habis. Kita ke bawah lagi. Nah, ini adalah rekapitulasi daftar calon mahasiswa PPG dan jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 per provinsi ya Bapak Ibu ya. Dari Aceh ya sampai SILN nih, sampai Sumatera Utara juga ada 25.787 nih calon mahasiswa PPG dan jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Nah, ini kalau semuanya konfirmasi, mudah-mudahan dipanggil semua Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat jadwal pelaksanaan PPG dan jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Untuk konfirmasi kesediaan ini 24 sampai 27 Oktober 2022. Hanya 24, 25, 26, 27. Kurang lebih 3-4 hari nih Bapak Ibu ya. Kemudian penetapan peserta ini 29 Oktober 2022. Kemudian lapor diri ini 30 sampai 31 Oktober 2022. Nah, pelaksanaannya belajar mandiri. Nah, kalau ini berarti 90% ini PPG-nya daring karena belajar mandiri. Berarti kita pakai LMS seperti itu ya. Ini 24 sampai 31 Oktober 2022.
Orientasi 31 Oktober 2022, wawasan kebinekaan, analisis materi pembelajaran, desain pembelajaran inovatif, uji komprehensif di 1 sampai 5 Desember, praktik pembelajaran ya, sampai tahap puncaknya ini Bapak Ibu di UKIN, uji kinerja ini 25 Januari sampai 1 Februari 2023. Tes UP ini 4 sampai 5 Februari 2023. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran apa sih itu uji komprehensif, apa itu UKIN, apa itu UP, tonton video ini sampai habis Bapak Ibu ya. Nanti saya akan bahas secara sedikit. Ya, ini jadwal resmi ya. Jadi Bapak Ibu kuliah sampai 4 sampai 5 Februari 2023 nih, puncaknya ini. Kemudian setelah Bapak Ibu dinyatakan di sini ya, dinyatakan penetapan peserta, saran saya langsung segera untuk memenuhi persyaratan untuk lapor diri. Apa saja? Nah ini, format A1 dan fakta integritas bisa diunduh di SIM PKB, biodata mahasiswa sesuai format PD Dikti. Nah, jadi mengisi biodata mahasiswa sesuai format PD Dikti. Di mana melihatnya? Bapak Ibu bisa cek di sini. Ya. Nah, ini adalah PD Dikti ya. Jadi misalkan Bapak Ibu ketik aja pddikti.kemdikbud.go.id data mahasiswa, lalu Bapak Ibu contoh pencarian ketik saja nama Bapak Ibu dan nama kampusnya, nanti akan ketemu. Nah, data itulah nanti yang akan digunakan untuk mengisi persyaratan lapor diri PPG. Nanti di bawah saya liatin contoh formatnya ya. Kemudian surat pernyataan izin pimpinan, format diunduh dari SIM PKB. Kemudian scan ijazah S1, kemudian scan transkrip nilai S1, scan kartu identitas KTP atau SIM, scan pas foto berwarna dimensi 4x6, kemudian SKCK, surat keterangan sehat, surat bebas nafsa. Nah, ini kan poin 8, 9, 10 dibuatnya, saran saya kalau udah Bapak Ibu dinyatakan menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 ya, gelombang 2, misalkan di tanggal 29 Oktober ini ya. Kalau Bapak Ibu konfirmasi kesediaan terus Bapak Ibu bikin, itu tuh takutnya kan kalau nggak kepake kan sayang, rugi waktu, rugi biaya. Tapi kalau sudah ditetapkan 29 Oktober ini langsung aja bikin surat untuk SKCK, keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit, kemudian surat bebas nafsa. Ini juga biayanya juga lumayan ya Bapak Ibu ya. Jadi dibikinnya kalau sudah jadi kalau sudah Bapak Ibu ditetapkan sebagai peserta mahasiswa PPG dan jabatan seperti itu. Kemudian scan NPWP, kemudian tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Maksudnya gimana? Nah, biasanya ketika kita lapor diri ini ada 2 persyaratan. Kalau ini pertama syarat lapor diri dari kementerian. Nah, syarat yang kedua itu biasa dari LPTK atau dari kampus PPG. Anggaplah misalkan Bapak Ibu dapat di kampus UNESA misalkan seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah kampus UNESA. Ya, berarti Bapak Ibu kampus apa aja? UNESA, ULM, kemudian UPI. Nah, langsung aja browsing di Google, masuk ke situs kampusnya. Nah, ini contoh lapor diri PPG dan jabatan kategori 2 tahun 2022. Nah, di kampus UNESA itu juga meminta, nah, untuk itu diberitahukan kepada calon mahasiswa PPG dan jabatan kategori 2 tahun 2022 yang telah melakukan konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG dan jabatan ke GTK melalui SIM PKB, harap untuk lapor diri melalui laman siakadu.ppg.unesa.ac.id. Nah, ini beda lagi Bapak Ibu. Nah, ini syaratnya juga ada di minta dari UNESA ya. Ya, sama kurang lebih hampir sama syaratnya. Di sini ada foto terbaru memakai baju putih, jas, dan lain sebagainya. Nah, ini beda syarat, beda kampus Bapak Ibu ya. Dan itu tergantung dari nanti Bapak Ibu dapat kampus mana di penetapan LPTK-nya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh fakta integritasnya. Nanti nama, NIP, NIK bisa diisi ya. Ya, kemudian ini surat izin pimpinan. Di sini biasanya dari kepala sekolah. Nah, di sini baru nama Bapak Ibu kalau sudah diizinkan nanti ya. Kemudian, nah ini maksud saya tadi yang biodata mahasiswa pangkalan data perguruan tinggi PD Dikti. Nah, data ini Bapak Ibu isi sesuai dari pangkalan data Dikti tadi. Ya, nanti diisi sampai sini. Alamat, kemudian orang tua, ayah, ibu, seperti itu.
Nah, jika kurang lengkap mungkin bisa diisi lagi secara lengkap seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih PPG secara daring itu? Bapak Ibu jangan khawatir, ketik aja di YouTube Budi Wijaya Guru. Ini channel YouTube saya. Di sini sudah saya buat video bagaimana kuliah PPG daring ya. Ada kurang lebih 100 lebih video tips lulus PPG Bapak Ibu ya. Dari tugasnya sampai tips lulus tes UKIN, UP, dan uji komprehensif yang saya bilang tadi. Di sini ya. Nah, di playlist PPG Program Sertifikasi Guru Bapak Ibu klik saja. Nanti muncul seperti ini. Nah, di sini ada 130 video lebih ya. Dari nilai kuliah PPG daring seperti apa, contoh penilaian cara mengedit video peer teaching PPL seperti apa, kemudian apakah PPG 2022 itu harus bisa mengedit video, harus bisa gaptek atau tidak, contohnya bagaimana, silahkan ditonton, semoga bermanfaat. Mungkin itu saja video yang saya buat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini semakin berkembang. Saya doakan semoga yang like, yang share, yang subscribe lulus PPG dan jabatan dan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Amin. Terima kasih.